Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Asniawati di Jakarta Barat. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Ya, ini dia, Pak Ustaz, saya ibu 2 anak, ekonomi kami pas-pasan. Untuk biaya sekolah saya utamakan, tetapi makan seadanya dan tidak ada rekreasi atau wisata. Apakah hal seperti ini dibenarkan oleh agama? Ya. Silakan, Kiai. Jadi agama itu memberi keluasan. Jadi dalam agama itu ada namanya al-kulliyatul khoms. Ini tujuan adanya agama. Yang pertama menjaga agama itu sendiri, menjaga anak keturunan, harta, dan sebagainya. Maka kalau dipertanyakan seperti ini, hukumnya apa? Boleh mengedepankan pendidikan sebagai bagian dari investasi masa depan. Tetapi ini perlu dijelaskan kepada anak-anak. Jadi anak-anak perlu mendapatkan alasan kenapa ibu kita kalau makan kok telurnya separuh, padahal ayam bertelur itu 1. Ada loh dialog anak miskin itu yang menggugah perasaan saya. Dia setiap hari bertanya kepada ibunya, kenapa saya kalau makan telur itu separuh, sementara teman-teman itu 1. Nah, ini harus diberi edukasi. Nah, kita makan sederhana, tetapi ibu ingin menanamkan pendidikan. Ibu ingin menanamkan akhlak, karena ini adalah sesuatu yang paling berarti dalam hidup. Maka kalau anaknya bisa menerima, itu akan menjadi kebijakan dan kebijaksanaan orang tua itu terlihat indah kan. Kalau nanti teman-temannya mengatakan, Bu, mereka berwisata, kok kami tidak pernah sih sama ibu diajak ke sana, ke sini di rumah terus. Jelaskan kepada anaknya, kita tidak memiliki rezeki yang sama dengan mereka, tetapi ibu ingin membuat masa depan, merencanakan masa depanmu menjadi lebih baik. Kamu sekolah, nak. Sekolah itu tidak pasti kaya, tetapi itu bagian dari usaha untuk meraih masa depan yang lebih hebat. Ibu misalnya, saya buta huruf, nak, tapi saya bisa mensekolahkan kamu. Saya dulu tidak sekolah. Nah, yang seperti ini harus terus disampaikan. Nah, tetapi tidak boleh kemudian kalau sampai meninggalkan makan sama sekali demi pendidikan. Jadi karena harus sekolah, tiba-tiba nanti anaknya dehidrasi atau menjadi anak yang kurang gizi. Gizi itu kan tidak harus dipenuhi dengan makanan yang mewah, tetapi keseimbangan. 3 hari sekali, 2 hari sekali, dalam menu tertentu ada yang memenuhi unsur gizinya. Itu secara agama, Mbak Eva. Dan juga mungkin termasuk juga wisata ya, Kiai. Ya. Karena kalau kemudian anaknya secara tadi kesehatan, makanan karena kesehatan secara fisik, tapi kalau lahiriah juga betul. Jadi memang hari ini kan persoalannya ada media sosial. Media itu selalu mengajarkan makanlah, minumlah, pergilah. Tidak banyak yang mengatakan belajarlah, berakhlaklah, sekolahlah, berbaktilah kepada orang tua, bersyukurlah bahwa hidupmu lebih baik. Itu persoalannya. Sehingga pertanyaan itu selalu mengemuka gitu loh. Di masa lalu mungkin lebih banyak contoh anak SD sekolah di televisi, di situ ada program tabungan nasional di kantor pos. Sehingga tentu anak itu dipengaruhi dengan perasaan seperti itu. Ikonnya juga sama, Mbak Eva. Dulu kalau kita sekolah zaman saya kan kepengen jadi apa? Kepengen jadi Pak Habibie. Sekarang dunia tentu sudah berubah. Maka perubahan ini harus disikapi dengan kebijaksanaan, tidak menutup anak-anak yang ingin punya sarana untuk dia di Instagram misalnya, di TikTok, oh habis dari gue. Tetapi mungkin karena ketidakmampuan, itu tidak harus ditutup sama sekali. Misalnya 6 tahun sekali, Mbak Eva, ketika dia tamat SD nanti, ketika dia tamat SMA misalnya, ibu juga harus melakukan keseimbangan itu. Baik, baik. Nah, Kiai, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan saya yang terpotong oleh break. Soal kerendahan hati yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ini menjadi syarat agar amal dan ambisi ini meraih kesempurnaan. Nah, itu karena ini begini, Mbak Eva ya. Orang sering mengatakan saya membutuhkan kepada Allah itu di saat saya bermaksiat daripada ketika saya sholat. Saya kalau lagi sholat itu nggak butuh rahmat Allah, kalau saya sedang sholat. Saya butuh rahmat Allah itu ketika saya bermaksiat, salah lah.
Karena sejatinya kita ketika sholat itu membutuhkan rahmat Allah agar tidak menjadikan hati kita sombong atau tinggi hati di depan Allah. Kita ini tanpa sadar sering tinggi hati ke hadapan Allah. Biasanya kalau ibadahnya banyak, itu tagihannya banyak sama Allah, gitu loh. Kan merasa, Allah, saya kan sudah sholat, kok masih sakit? Saya kan sudah puasa, kok masih seret rezeki saya? Ini kan tinggi hati, seolah-olah saya sedang membayar sesuatu, ini bayaran sudah saya kasih cash, kenapa Allah jawabnya nyicil ya? Lihat. Sementara kalau kita bermaksiat, itu kadang-kadang hati kita hancur. Kita tahu kita salah dan saya ini butuh sama engkau ya Allah. Kalau tidak ada engkau ya Allah, dengan siapa saya memohon taubat? Nah, ini yang dinamakan kerendahan hati. Makanya kata Ibnu Athaillah, Mbak Eva, ada kalanya orang itu bermaksiat, maksiat itu menghantarkan dia kepada Allah. Ada orang yang merasa dekat dengan Allah, kedekatannya itu justru menghancurkan. Ketika dia menikmati perasaan saya dekat, apa yang saya inginkan itu harus terwujud karena saya sudah dekat dengan Allah. Jadi kerendahan hati itu sangat kita butuhkan. Seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, saya itu semakin sering sholat, semakin banyak rokaatnya, aneh. Ada perasaan cemas, saya tidak bisa meraih ridho Allah. Sebaliknya orang seperti saya, baru tahajud seminggu, itu merasa kaplingnya di surga sudah aman 100 hektar. Itu kan namanya ada perasaan tinggi hati, menagih. Sementara hubungan kita dengan Allah, itu sebetulnya hanya hubungan dari sepihak. Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu saya tidak sedang bertransaksi dengan Allah. Tapi Allah dengan sifat rahmannya bilang, Faiz, asal kamu puasa, kamu nanti masuk surga. Saya tidak pakai ngitung-ngitung. Karena kalau saya berhitung antara puasa yang kamu lakukan, sedekah yang kamu lakukan, dengan apa yang saya beri, itu pasti tidak akan sama. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka di situ ada kerendahan hati. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Saya mendapatkan ketenangan hidup juga karena rahmat Allah. Karena ada banyak orang bisa membeli kasur tapi tidak bisa membeli tidur. Ada banyak orang yang bisa memiliki kekayaan tapi tidak bisa memberikan ketenangan. Sejatinya yang menenangkan, yang membuat tangis, yang tawa, bahagia dan sebagainya itu adalah Allah. Nah, Kiai, terakhir sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini, di era media sosial ya Kiai tadi juga sudah sempat mengatakan di era media sosial ini mungkin bagaimana caranya supaya kita ini, media sosial itu kan membuat kita ini rasanya ingin tinggi hati sebetulnya ya Kiai. Bagaimana caranya supaya kita menjaga kerendahan hati kita ini Kiai? Cermin diri itu ada dalam hati Mbak Eva. Kayak kita ini, kalau saya berdiri depan kaca, yang keluar kan saya. Nggak mungkin Donald Trump kan. Saya ngaca depan kaca, loh kok yang keluar pancaran kaca itu Donald Trump? Sama Mbak Eva. Hati kita itu kalau isinya ketinggian, yang dilihat tinggi terus. Tapi kalau yang dilihat itu kerendahan, maka kita lihat misalnya Rasulullah, itu yang sudah diampuni dosanya. Tapi kakinya bengkak, itu karena kebanyakan sholat. Sayyidina Utsman itu yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, itu pernah kata anaknya, sholat itu hanyut kepada hadratir Rabbi, tidak ingat apapun. Itu takbiratul ihramnya Isa, ya, belum ruku terdengar adzan subuh. Saking husuknya kepada Allah, padahal sudah dijamin masuk ke dalam apa ini? Surga. Maka di era medsos yang terbuka seperti hari ini, kita perlu mengarahkan hati kita kepada contoh-contoh seperti itu. Di media sosial itu banyak sekali kok konten-konten yang menggerakkan hati kita untuk merasa rendah, merasa kurang, merasa tidak ada apa-apanya. Itu banyak sekali konten di situ. Dan ketika kita melihat konten-konten tertentu yang akan mendorong kita menjadi tinggi hati di hadapan manusia, itu kan kita punya kemampuan kan untuk skip itu, tidak larut pada itu gitu loh. Nah, orang jangan kemudian memudahkan, enggak kok, saya waktu tahajud tuh saya share di Instagram supaya orang itu meniru, bisa mengambil baik-baik dari saya.
ngomong begitu benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Yang tahu benar salah siapa? Nanti di akhirat. Sejauh apa kebersihan. Tapi kalau Anda nanti menikmati pujian, maka berhenti dari itu. Karena itu nantinya akan mengotori. Begitu temannya kemudian DM, alhamdulillah tahajud ya. Ada perasaan senang nih. Aduh, iya ya. Terasa terlihat suci di hadapan orang. Itu yang nanti akan merusak keikhlasan yang coba kita bangun bertahun-tahun. Baiklah Kiai, baiklah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu rendah hati amin, ya, amin, dan selalu amin. mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada hari ini, dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.